Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang pengalamannya Mas Udin. Di mana Mas Udin ini sudah melakukan ritual-ritual pesugihan di beberapa tempat, namun selalu gagal. Menariknya, Mas Udin ini lalu melakukan pesugihan dengan ritual mengemis. Bagaimana dengan cerita selanjutnya? Kita simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Saya ingatkan bagi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi bikin video-video terbaru. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi awal kisah ini terjadi di sekitar tahun 2021. Ada yang namanya Udin. Udin ini juragan sapi. Sapinya itu sampai punya 50 ekor lebih. Waktu itu Udin menggadaikan rumahnya hampir 2M. Uang sebanyak itu digunakan untuk mengembangkan bisnis sapinya tersebut. Nah, setelah modalnya habis buat beli puluhan sapi dan keperluan yang lain-lain, datanglah COVID-19 atau Corona di tahun 2021. Jadi waktu itu harga pasaran sapi mendadak anjlok. Dan kita semua tahu banyak lapisan masyarakat merasakan efeknya. Termasuk Udin ini. Udah banyak beli sapi tapi perekonomiannya sulit. Sampai pada akhirnya sapi-sapinya itu dijual meskipun rugi. Nah, sapinya dijual rugi sedangkan hutangnya masih banyak. Belum lagi ditambah bunganya. Akhirnya lama-kelamaan Udin ini bangkrut. Harta bendanya habis. Dari rumah, mobil, motor pun gak punya. Cuma punya rumah kecil satu warisan dari orang tuanya. Dan itu yang jadi tempat tinggal Udin selanjutnya bersama anak istrinya. Jadi sudah hartanya habis sedangkan hutangnya masih numpuk. Waktu itu Udin benar-benar merasa terpuruk sekali. Tiap hari selalu ada aja orang yang datang ke rumah buat nagih hutang. Dari yang bank pelecet, koperasi, orang-orang pegadaian, rentenir. Yang sampai pada akhirnya Udin ini gak berani pulang ke rumah. Jadi Udin itu selalu keluar rumah pagi-pagi. Sedangkan kalau sudah larut malam baru pulang. Kenapa begitu? Karena Udin ini nggak mau ketemu sama orang-orang yang menagih. Dia selalu menghindar setiap ditagih hutang. Jadi setiap ada orang yang menagih selalu saja istrinya yang ngadepin, yang nemuin. Tak jarang juga istrinya Udin ini dicaci maki sama rentenir. Karena tiap ditagih selalu aja nggak ada uang. Pernah suatu ketika Udin dan istrinya ini gak punya uang sama sekali. Boro-boro mau bayar utang. Mau bayar listrik rumah aja gak mampu. Nah, secara otomatis hubungan Udin dan istrinya ini jadi tidak harmonis lagi. Mereka seringkali bertengkar.
Hingga akhirnya Udin ini stres mau ambil jalan pintas. Apapun akan dilakukan supaya bisa melunasi hutangnya yang sampai ratusan juta itu. Lalu Udin ini tanya-tanya kepada teman-temannya. Udin bertanya, barangkali ada yang bisa bantu dapetin uang secara cepat dan banyak. Akhirnya Udin ini izin sama istri mau pergi buat cari peruntungan. Pernah suatu hari Udin ini dikasih saran sama teman-temannya. Katanya disuruh ke Alas Purwo. Dan ada lagi temannya yang nyaranin ke Gunung Kawi untuk melakukan ritual pesugihan. Semua saran dari temannya itu diturutin sama Udin. Dan ternyata semuanya tidak membuahkan hasil. Merasa sudah putus asa, akhirnya Udin ini pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, yang ada cuma dimarah-marahin sama istrinya. Jadi istrinya itu marah-marah karena ketika Udin pergi untuk mencari pesugihan, istrinya di rumah itu tiap hari ditagih-tagih hutang terus. Istrinya yang emosinya sudah memuncak, akhirnya dilampiaskan semua kemarahannya kepada Udin. Bahkan saking tidak kuat menanggung beban, istrinya Udin ini minta cerai. Tapi meskipun istrinya itu marah-marah, Udin ini tetap menyadarinya. Udin merasa istrinya marah-marah itu wajar, karena memang Udin ini yang salah. Akhirnya Udin ini mencoba ngomong pelan-pelan sama istrinya. Meskipun Udin lagi kebingungan dan marah dengan keadaan itu, tapi Udin tetap mencoba mengalah di depan istrinya. Dan pada akhirnya Udin ini mengantarkan istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Tujuannya cuma dititipin aja. Nanti jika kondisinya sudah membaik, rencananya nanti istrinya dijemput kembali sama Udin. Nah, singkat cerita, setelah istrinya diantar pulang ke rumah orang tuanya, Udin ini malah jadi kehilangan arah hidupnya. Udin pergi tanya-tanya sama temennya. Barangkali ada kenalan orang pinter atau dukun berniat mencari pesugihan. Tapi nyatanya nggak berhasil. Sampai ke seorang kiai dan ustadz pun disamperin sama Udin untuk berguru supaya bisa cepat dapat uang. Tapi meskipun sudah berguru ke sana kemari, ritual sana sini, tapi tetap tidak ada hasil. Waktu itu Udin sangat-sangat kebingungan. Hingga akhirnya Udin ini putus asa. Dari semua cara yang dilakukan semuanya sia-sia. Dari orang pintar, ustadz, dukun, kiai, paranormal, semuanya didatengin. Dari yang pelosok-pelosok, sudut-sudut Jawa Tengah, Jawa Timur, sudah didatengin. Tapi tetap gak ada hasilnya sama sekali. Udin sangat kebingungan waktu itu. Mau pergi kemana gak tahu. Mau pulang, tapi nanti di rumah juga sudah ditungguin rentenir. Akhirnya Udin ini datang ke rumah salah satu temennya. Di situ Udin ngobrol-ngobrol kesana kemari ngalor ngidul. Hingga akhirnya Udin ini cerita sama temennya ini. Udin pun curhat tentang apa yang dialaminya. Bro, ternyata cari pesugihan itu susah ya. Tidak semudah seperti apa yang diharapkan. Aku udah kesana kemari tapi tetap aja tidak membuahkan hasil. Udah modal habis, keluar uang banyak buat kesana kemari, tapi tetap aja gak ada hasil. Yang ada malah cuma ngabis-ngabisin uang aja. Belum lagi ya bro,
dari semua ritual yang aku datengin, ternyata semuanya minta tumbal. Ditambah lagi yang ditumbalin itu harus keluargaku sendiri. Ya, sekejam-kejamnya aku juga nggak sampai hati lah bro, jika harus numbalin keluargaku sendiri. Kalau bisa orang lain atau musuh bisa dijadikan tumbal, mungkin aku sudah dapat dari kemarin-kemarin. Lalu dijawab sama temennya ini, ya gimana ya, memang rata-rata pesugihan dimanapun memang memerlukan tumbal bro. Udah gini aja deh, nanti kalau ada info-info soal pesugihan yang nggak memakai tumbal, aku kabarin kamu bro. Nah, singkat cerita akhirnya obrolan itu sampai larut malam dan Udin pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Udin ini merenungi kehidupannya. Di rumah tidak punya apa-apa, mau bayar listrik rumah pun udah nggak ada uang. Apalagi teringat istrinya yang sempat minta cerai pula. Pokoknya waktu itu Udin merasa serba salah dan bingung. Harta benda hilang, rumah tangga berantakan, punya hutang sampai ratusan juta. Nah, di sini Udin mulai mikir untuk mengakhiri hidupnya. Karena Udin ini memang benar-benar merasa sudah tidak tahan lagi. Hingga pada akhirnya waktu itu Udin malam-malam keluar rumah. Kira-kira jam 9 malam. Udin ini keluar rumah dan jalan menuju ke jembatan di dekat kampungnya. Jadi jembatan itu tinggi, kira-kira sampai 20 meteran. Sedangkan di bawah jembatan itu, Udin ingat sungainya itu dangkal dan banyak sekali bebatuan. Tapi karena Udin yang udah hilang akal, jadi tanpa pikir panjang akhirnya Udin pun lompat dari jembatan itu. Dan herannya, Udin hanya tidak sadarkan diri. Udin tidak jadi mati. Hanya saja mengalami beberapa patah tulang di tubuhnya. Dan setelah ditolong sama warga sekitar, lalu Udin ini dibawa pulang ke rumahnya. Diobatin seadanya. Tak lama, akhirnya Udin pun sadar kembali. Dan ketika sadar, Udin ini melihat kaki-kakinya yang sudah bengkak-bengkak. Udin pun jadi semakin depresi. Dan yang bikin aneh, Udin ini bukan menyesali perbuatannya atau patah kakinya. Namun Udin ini menyesali karena tidak jadi mati. Jadi belum cukup sampai di situ. Akhirnya setelah orang-orang itu pergi, Udin ini melihat selendang punya istrinya. Nah, dengan selendang itulah Udin ini berusaha mengakhiri hidupnya kembali. Karena Udin ini udah benar-benar tidak punya semangat hidup lagi. Udah hutangnya banyak, dikejar-kejar rentenir tiap hari, ditambah istrinya juga minta cerai. Itu yang membuat Udin benar-benar terpuruk. Jadi setelah Udin mengambil selendang tersebut, lalu Udin ini dengan jalan yang masih pincang tetap bisa mengikat selendang itu ke kayu atap yang buat tumpuan gendeng. Kalau orang Jawa bilang itu kayu usuk. Nah, setelah selendang itu berhasil diikat, kemudian Udin ini menaiki kursi plastik dan mencoba gantung diri. Tapi apesnya, setelah gantung diri itu ternyata ikatan selendang yang di atas itu lepas. Akhirnya Udin ini jatuh dan gak jadi mati lagi. Dari situ Udin ini jadi sadar. Udin sadar kalau dirinya belum diizinkan untuk mati.
Dan setelah kejadian itu, Udin ini mulai bisa berpikir jernih lagi. Nah, setelah beberapa minggu, akhirnya Udin ini ingat kalau masih punya satu teman lagi. Sebut aja di sini namanya Bima. Bima ini adalah temannya Udin yang dulu pernah transaksi sapi. Dan rumahnya Bima ini sekitar 1 kilometer jaraknya dari rumahnya Udin. Jadi Udin ini berjalan ke rumahnya Bima dengan tertatih-tatih. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya Bima, Udin ini langsung dipersilahkan masuk. Udin yang kondisinya seperti itu dan kayak sudah tidak tahu malu lagi, Udin ini langsung minta nasi sama Bima. Diketahui ternyata Udin ini kelaparan dari rumah. Nah, setelah selesai makan, akhirnya Udin ini menceritakan banyak hal kepada Bima. Dari yang usahanya bangkrut, banyak hutang, dan diuber-uber terus sama rentenir. Ditambah lagi Udin juga bercerita soal mencari-cari pesugihan tapi yang tak kunjung dapat, dan lain sebagainya. Karena sudah banyak yang dibicarakan, akhirnya Bima ini mulai memahami keadaan temannya itu. Hingga akhirnya Bima ini mengajak Udin untuk pergi ke gurunya yang ada di daerah Jogja. Din, gimana kalau kamu ikut aku aja? Aku ajak kamu ke guruku yang ada di Jogja. Enggak Bim. Aku udah berguru ke sana kemari, ujung-ujungnya pasti cuma minta mahar dan tumbal kan? Enggak Din, tenang aja. Udah ikut aku aja. Tapi Bim, bukannya apa-apa ya? Aku ini udah gak punya apa-apa lagi. Nanti kalau diminta mahar atau apa, aku gak bisa penuhin. Udahlah, gak usah banyak omong. Yang penting besok ikut aja. Nah, dari situ Udin ini disuruh nginep di rumahnya Bima. Soalnya Bima ini kasihan sama Udin, mengingat kondisinya yang sangat memprihatinkan. Jadi, setelah menginap di rumahnya Bima, keesokan harinya mulailah Udin ini diajak Bima ke rumah gurunya yang ada di dekat kota Jogja. Nah, setelah itu singkat cerita sampai di rumahnya. Udin ini kaget dan kurang yakin. Karena rumah gurunya Bima itu biasa-biasa aja. Bisa dibilang rumahnya itu tidak layak huni. Lalu Udin ini tanya sama Bima, Bim, yang benar aja, masa iya rumahnya aja biasa-biasa gini bisa bantu aku? Udah, kamu diem dulu, nanti aku panggilkan orangnya. Singkat cerita, mereka berdua mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk. Dan setelah mereka ngobrol basa-basi, akhirnya Udin ini bicara tentang niatannya datang ke rumah gurunya itu. Maaf Pak, kedatangan saya kemari pertama-tama mau silaturahim sama Bapak. Dan yang kedua, kedatangan saya kemari mau minta tolong. Karena kata Bima, Bapak ini bisa ngasih solusi kepada saya. Nah, dari situ gurunya ini mendengarkan dan mencoba memahaminya. Lalu gurunya ini balik bertanya, emang mau minta tolong apa? Saya ini juga manusia biasa. Bapak cuma bisa berusaha dan selebihnya serahkan saja sama yang di atas. Gini loh Pak, saya ini punya hutang banyak sampai ratusan juta. Saya dikejar-kejar terus sama rentenir. Barangkali Bapak bisa bantu. Jujur Pak, saya udah gak punya apa-apa.
uang nggak punya, usaha nggak punya, makan juga susah. Saya udah cari tempat-tempat pesugihan di mana-mana, tapi tidak ada hasil. Nah, sambil mangguk-mangguk gurunya ini jawab, "Oh gitu. Ya udah Mas Udin, tolong duduk di sini sebentar. Aku mau masuk kamar dulu." Nah, setelah gurunya masuk ke kamar, Udin dan Bima ini nunggu. Sembari nunggu, Udin ini masih menggerutu aja sama Bima. Bim, aku kok kurang yakin ya. Masa iya sih rumahnya aja biasa-biasa gini, masa bisa bantu aku? Kalau dilihat-lihat dari kehidupannya, gak jauh beda sama aku. Akhirnya Bima ini malah jadi agak jengkel sama Udin. Tunggu aja nanti hasilnya. Kamu bisa diam aja gak? Tahu gini gak aku tolongin kamu. Udah diem aja. Dia itu guruku loh. Sebenarnya dia tahu isi hatimu. Nah, tak lama setelah itu gurunya ini keluar dari kamarnya dan menghampiri mereka berdua dan berkata sama Udin, "Gini Mas Udin, saya kasih amalan aja nanti di rumah baca surat jin sebanyak 27 kali setiap hari." Nah, mendengar gurunya bicara seperti itu, Udin ini malah emosi. "Maaf Pak, kalau amalan-amalan seperti ini kapan bisa lunas hutang-hutang saya? Saya ini sudah dikejar-kejar sama rentenir. Hutang saya udah banyak. Masa malah disuruh baca-baca amalan-amalan seperti ini? Gak ada cara lain kah?" Nah, mendengar jawabannya Udin seperti itu, suasananya jadi tegang. Bima jadi gak enak hati. Akhirnya hanya bisa diam. Dan tak lama dari situ gurunya ini pamit lagi untuk masuk ke kamarnya lagi. "Ya udah Mas Udin, tunggu sebentar ya. Saya masuk kamar lagi. Saya coba temukan cara lain lagi." Nah, setelah sekian lama menunggu, akhirnya gurunya ini datang lagi dan bicara kepada Bima dan Udin. "Ini ada cara, tapi yang melakukan ritual ini Mas Udin sendiri. Ada baiknya jika Mas Bima pulang aja, biar Mas Udin yang saya urus di sini. Itu pun kalau Mas Udin gak keberatan. Kalau keberatan, ya maaf saya tidak bisa membantu lagi. Cuma ini yang bisa saya lakukan." Nah, singkat cerita, Udin yang keadaannya sudah kepepet, akhirnya nurut juga. Akhirnya Bima pun pulang meninggalkan Udin di rumah gurunya tersebut. Keesokan harinya, gurunya ini mulai menerangkan sama Udin. "Gini Mas Udin, kemarin kan Mas Udin katanya mau nurut dengan perintah saya. Jadi hari ini Mas Udin saya antarin di mana Mas Udin bisa menghasilkan uang banyak." Tanpa diduga ternyata Udin ini diantarin ke sebuah pasar. Dan lebih herannya lagi, di situ Udin disuruh mengemis. Nah, di situ mulai menimbulkan perdebatan kecil. "Loh, ini gimana toh Pak? Masa saya disuruh mengemis? Yang bener aja Pak." "Udah, kamu nurut aja. Ini ngemis bukan sembarang mengemis. Lihat aja nanti hasilnya. Dan satu lagi, Mas Udin ngemisnya harus pakai kaleng kecil ini. Ini kaleng bukan sembarang kaleng. Nanti jika ada orang yang masukin uang ke dalam kaleng, Mas Udin langsung buru-buru diambil aja dan langsung dimasukin ke saku. Gak usah dilihat siapa yang ngasih. Udah,
kamu ngemis dan duduk di sini aja. Saya tinggal pulang dulu, nanti jam 4 sore saya jemput. Nah, akhirnya dengan wajah yang kurang mengenakan, Udin ini nurutin apa yang diperintahkan gurunya tersebut. Nah, disitulah Udin ini mulai mengemis. Singkatnya, hari itu Udin tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada orang yang mau mengasih uang. Udin benar-benar kesal waktu itu. Sampai pada akhirnya udah jam 4 dan Udin ini dijemput sama gurunya. Setelah bertemu, Udin ini mengumpat sama gurunya lagi. Pak, ini gimana sih? Sebenarnya Bapak ini mau ngerjain saya atau gimana sih? Seharian nunggu duduk di pasar gak ada satupun orang yang ngasih uang. Kapan bisa lunas hutang-hutang saya, Pak? Saya ini mantan juragan loh, Pak. Nanti kalau teman-teman saya dulu tahu kalau saya ini mengemis gimana, Pak? Betapa malunya saya, Pak. Nah, lalu dijawab sama gurunya tersebut. Ya Mas Udin juga gitu. Kalau melakukan ritual itu yang ikhlas. Saya ini cuma mencoba menolong Mas Udin aja. Coba Mas Udin ini menjalaninya dengan ikhlas. Mungkin bisa hasil. Dan kalau soal malu, Mas Udin bisa nutupin mukanya aja. Nah, dari situ Udin ini masih bisa menahan sabarnya. Udin mencoba benar-benar nurut apa yang diperintahkan gurunya. Nah, keesokan harinya seperti kemarin, Udin ini disuruh ngemis lagi di pasar yang berbeda. Pagi itu Udin diantar ke pasar. Gurunya mewanti-wanti sama Udin. Mewanti-wanti harus benar-benar ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak akan ada yang mau kasih uang. Dan benar, setelah beberapa lama Udin duduk mengemis itu, ada yang ngasih uang dan ditaruh di kaleng yang ada di tangannya Udin. Tapi yang bikin aneh, uangnya itu pecahan 50 ribuan dan 100 ribuan. Normalnya, orang-orang kalau ngasih ke pengemis itu paling cuma uang receh. Paling 500, 100, atau paling 2000 aja. Tapi ini beda. Ini yang ngasih paling sedikit itu 50 ribu. Hari itu banyak orang yang ngasih. Udin merasa pesugihan yang ini benar-benar nyata dan terbukti. Singkat cerita, akhirnya udah jam 4 sore dan Udin ini dijemput sama gurunya. Sesampainya di rumah, Udin ini ditanya, "Gimana Mas Udin? Udah dapat uang banyak belum?" "Wah, iya ini Pak. Kalau kayak gini tiap hari, saya bisa melunasi hutang-hutang saya." "Ya udah, simpen dulu uangnya, besok cari lagi." Akhirnya, gurunya ini terus menuju ke kamar mau istirahat. Dan Udin pun menghitung uang hasil dari ngemis tadi. Dan setelah dihitung-hitung, akhirnya dapat uang 3 juta lebih. Nah, keesokan harinya, Udin ini diantarin sama gurunya ke pasar yang berbeda lagi. Karena perintah gurunya tersebut tidak boleh mengemis di pasar yang sama. Singkat cerita, akhirnya hari itu Udin mendapatkan uang 8 juta. Udin sangat senang waktu itu. Udin yakin jika lama-lama bisa melunasi hutangnya dengan cara itu. Hari itu Udin lalu ngomong sama gurunya, "Pak, boleh nggak saya numpang di sini dulu? Saya kalau pulang takut, Pak. Karena kalau saya pulang pasti dikejar-kejar terus sama rentenir." "Ya udah nggak apa-apa Mas Udin, tinggal di sini dulu.
anggap aja rumah sendiri. Ya Pak, makasih banget. Tapi Pak, bisa nolongin saya nggak ya? Ini hasil ngemis kemarin sama yang tadi ada uang 11 juta. Bapak bisa tolongin saya nggak ya Pak? Carikan saya motor apa aja yang penting bisa jalan. Biar saya nanti kalau ke pasar, saya tidak merepotkan Bapak untuk antar jemput saya. Nah, keesokan paginya, Udin ini diajak ke showroom motor bekas. Di sana Udin dapat motor Supra waktu itu. Singkat cerita, setelah dapat motor, Udin langsung menuju ke pasar lagi. Dan gurunya pulang. Dari situ, Udin mulai berangkat sendiri ke pasar. Nah, dari situ Udin ini melakukan ritual ngemisnya itu setiap hari. Udin melakukan itu sampai 1 tahun lebih. Selama setahun lebih itu Udin tidak berani pulang. Paling kalau pulang cuma ke rumah gurunya itu. Banyak beberapa pasar yang ada di Jawa sudah disamperin sama Udin. Dan dalam kurun waktu 1 tahun lebih itu, akhirnya Udin bisa melunasi hutangnya yang sampai ratusan juta itu. Bahkan, Udin juga bisa mempunyai modal lagi untuk usaha. Akhirnya, Udin pulang ke rumah gurunya. Dia mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama gurunya yang telah membantu menemukan cara untuk melunasi hutangnya. Dan sampai akhirnya Udin baru berani pulang ke rumah dan menjemput istri dan anaknya untuk tinggal bersama-sama lagi. Nah, dari situ Udin mulai menata hidupnya kembali. Mulai buka warung sembako kecil-kecilan. Tapi herannya, usahanya itu yang relatif cukup singkat, waktu itu berkembang pesat. Warung sembakonya tiap hari ramai, bahkan punya beberapa karyawan. Udin pun semakin sukses. Dulu yang rumahnya kecil, sekarang sudah bisa membangun rumah yang besar. Dulu yang cuma pakai sepeda motor butut, sekarang udah punya mobil 2. Dan tak cukup sampai di situ aja. Akhirnya toko sembakonya dikelola sama istrinya. Sedangkan Udin melebarkan sayapnya dan punya usaha sendiri jadi juragan kambing. Kehidupan Udin sekarang sudah jauh berbeda. Yang dulunya kabur-kaburan dikejar rentenir, sekarang duduk diam di rumah, uang udah datang dengan sendirinya. Dan sampai kisah ini saya ceritakan, Udin masih bahagia dengan keluarganya yang bergelimangan harta. Nah, inilah kisah dari Mas Udin dengan kehidupannya yang penuh liku-liku. Semoga kisah dari Mas Udin ini bisa mengambil hikmahnya, diambil baiknya dan dibuang buruknya. Semoga dari kisah ini teman-teman bisa terhibur. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa bagi teman-teman untuk tekan like, komen, dan subscribe. Saya Danu Anggoro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.